Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar dengan benar. Yang keempat, setelah diberikan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi nada dengan benar. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Menurut kalian, apakah sikap Raja Purnawarman sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman? Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, Raja Purnawarman membasmi perompak atau bajak laut. Yang ketiga, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Anak-anak, Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya, karena saluran air tersebut ladang para petani, supaya tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Hal ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman disebut sebagai pahlawan. Menurut kalian, apakah Raja Purnawarman lebih mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Anak-anak, dari semua tindakan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman seperti membangun saluran air, membasmi perompak, maka dapat dikatakan Raja Purnawarman lebih mementingkan atau mendahulukan tujuan bersama. Dalam menyelesaikan permasalahan, Raja Purnawarman lebih mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Ini berarti Raja Purnawarman bijaksana dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang di atas, kita dapat melihat bahwa sikap Raja Purnawarman telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Di sini anak-anak ada yang tahu bunyi sila keempat? Ya, benar sekali. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang ada yang tahu makna sila keempat itu apa? Iya, benar. Yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Dan yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Simbol sila keempat adalah banteng. Karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, yang dimana orang-orang harus berkumpul untuk berdiskusi. Anak-anak, di samping gambar akan ada beberapa contoh peristiwa
di mana kalian diminta untuk menilai apakah perilaku dari peristiwa atau kejadian tersebut sudah memiliki sikap yang mencerminkan sikap dari Pancasila sila keempat. Contoh atau kejadian yang pertama yaitu Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Coba anak-anak jelaskan jawabannya. Yang kedua, apakah Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah? Nah, anak-anak, untuk pertanyaan-pertanyaan ini, Ibu sudah memberikan contoh jawabannya. Kalian bisa menjawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing ya. Contoh peristiwa kedua. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Apakah Lani sudah mencerminkan sila keempat? Dan apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Anak-anak, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut pendapat kalian ya. Contoh peristiwa ketiga. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak ingin ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu menjunjung tinggi musyawarah? Apakah sikap Dayu mencerminkan sila keempat? Dan apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Coba jelaskan jawaban menurut pendapat kalian. Anak-anak ada yang tahu nggak? Contoh sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, yang pertama contohnya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kelima, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Yang ketujuh, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang nada. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu nada? Ya, benar sekali. Nada dapat diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkat rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Seperti contoh pada gambar yang Ibu tampilkan. Tinggi rendah suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula nada dan sebaliknya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak udah pada tahu lagunya gimana? Nah, sekarang Ibu duluan. Nanti anak-anak kita akan nyanyi bersama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar,
Maju tak gentar, haki tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, sekarang ayo kita nyanyikan bersama-sama. Serentak mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, serentak mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, Nah, baiklah anak-anak, kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Sekarang kita akan mengidentifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar yaitu termasuk tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang mempunyai jarak antar nada yaitu 1,5. Ciri-ciri nada diatonis mayor adalah yang pertama bersemangat dan berapi-api. Yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan do. Yang ketiga bersifat riang gembira, birama yang digunakan yaitu 4/4. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsial. Tempo marsia menandakan lagu tersebut dinyanyikan menghentak seperti orang berbaris. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Ya, pada halaman sebelumnya kita sudah belajar bahwa tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar yaitu termasuk tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang mempunyai jarak antara nadanya 1,5. Yang kedua, nilai baik apa yang terkandung dalam lagu tersebut? Ya,
yang terkandung dalam lagu tersebut yaitu rasa patriotisme yang terbentuk rasa penghayatan yang besar terhadap negara dan cinta tanah air serta semangat menjadi warga negara yang kian membara. Anak-anak, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Ibu harap kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran selanjutnya. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.